Saya Pevi Permana, saya Dos Vela. Kejuaraan tertinggi itu ada beberapa. Pada saat yang pertama banget nih, kesan pertama tahun 2007 itu saya juara di Asian Indoor Games. Tapi pada saat itu memang benar-benar dadakan banget karena memang si olahraga skateboard pun masih eksibisi di multi event kenegaraan. Jadi yang memang benar-benar dari 1 minggu dikabarin, Pevi mau nggak ngewakilin Indonesia katanya untuk event Asian Indoor Games di Macau. Dan ya pasti langsung mau ya, langsung tertarik. Udah gitu langsung pakai jaket Indonesia gitu. Kalau Asian Games kan ada persiapannya jangka waktu panjang. Kalau ini emang benar-benar dadakan. Persiapan trik pun emang benar-benar seadanya. Terus saya pergi ke sana yang emang ternyata serius nih, semuanya serius. Kontingen lah, terus ada seremoni apa segala macam. Ketika itu berkesan banget sih kalau saya berada di stadium yang benar-benar banyak orang, terus bawa bendera Indonesia. Pada saat pertandingannya pun emang ya luck lah, best luck, menang, juara 3 waktu itu perunggu. Di situ sih yang sangat berkesan. Asalnya memang tegang banget, tapi ketika bendera Indonesia itu dinaikin dan nyanyi Indonesia Raya, itu terharu tuh. Jadi yang biasanya di SD, di sekolah gitu, maksud saya di sekolah hormat pada Indonesia, tapi yang kayak ngobrol sama temen apa segala macam, di situ bener-bener yang kayak saya cinta negeri ini gitu. Karena hormat, nyanyi Indonesia Raya bareng-bareng, terus di negara orang yang terutama itu memang bener-bener kayak kalau kata orang pejuang zaman sekarang ya, karena bisa mengibarkan bendera di negara orang gitu ya. Itu berkesan banget sih. Terus saya lupa eventnya apa, tapi itu kenegaraan juga di Taiwan. Kalau nggak salah Asian Beach Game atau apalah, saya lupa. Di situ juga emang bener-bener kayak bisa juara yang nggak nyangka akan juara gitu. Juara 3 juga waktu itu. Tapi yang paling berat dan sangat berkesan sampai bukan hanya saya mungkin yang bangga ya, keluarga, saudara-saudara, teman-teman, itu Asian Games. Karena Asian Games menurut saya beban yang paling berat ketika saya bertanding selama 22 tahun main skateboard. Itu benar-benar kayak ngantongin barbel gitu. Jadi yang saya pikirkan itu sebelum pertandingan nih, saya sampai dulu ada sama Sanggu itu, kalau ngobrol sampai keringetan tangan pas mau pertanding, masih 2 hari lagi mau pertandingan lah. Itu deg-degannya keluar tuh, padahal pertandingannya masih beberapa hari lagi. Jadi yang saya pikirin itu kayak ini event yang pertama kali Indonesia skateboarding represent. Jadi kalau misalkan saya gagal di sini, itu saya mewakili seluruh skateboard Indonesia gitu, yang kayak pasti kecewa gitu kan. Terus yang kedua, tuan rumah. Karena tuan rumah jadi memang pressure-nya juga tinggi sekali gitu. Dari mana tuh memang ayo bisa harus juara apa segala macam. Dan skateboard pun termasuk karena pertama, jadi ada dealing lah sama negara, kayak kalau kalian menang dapat medali ya kita akan lihat prestasi olahraga kalian, kita akan support olahraga kalian. Tapi kalau enggak ya mungkin nggak tahu lah future-nya kayak gimana ke depannya. Dari situ nambah pressure lagi gitu. Alhamdulillah akhirnya menang dengan sangat perjuangan yang sangat penuh ya.
sampai saya pelatnasnya pernah nangis gitu. Bukan ya nangis, emang bener-bener yang kayak pengen pulang gitu. Karena biasanya saya olahraga, katakan olahraga jalanan, olahraga street gitu, tiba-tiba harus treatment seperti atlet gitu, yang emang benar-benar ada fisik, ada apa, dan main skateboard tuh bukan jadi for fun menurut saya, tapi emang kewajiban, jadi profesionalisme di situ. Kayak pagi-pagi harus bangun, istilahnya pagi-pagi bangun langsung main skateboard sampai jam 11, terus sorenya main skateboard lagi gitu. Jadi main skateboard udah bukan kayak keinginan sendiri, emang udah schedule-nya kayak gitu ditentukan gitu. Jadi disitulah tanggung jawab saya yang sangat berat gitu. Dan pada akhirnya lumayan membuahkan hasil ya, dapat perunggu di situ. Kayak keluarga saya juga jadi bener-bener wah ternyata skateboard bisa menghasilkan gitu. Dan mungkin kalau dengar-dengar cerita setelah Asian Games itu kayak makasih ya Om gitu, kayak saya tidak usah harus menjelaskan kepada orang tua saya skateboard akan mau jadi apa lu main skateboard gitu, tapi emang bener-bener sekarang udah ada future yang jelas gitu. Kayak dari situ saya diangkat juga jadi ASN di Kemenpora gitu, jadi menjadi suatu role model untuk generasi baru, generasi muda, bahwa main skateboard itu ada masa depannya sekarang gitu. Di situ memang benar-benar haru banget, bangga banget, apalagi setelah ya pulang kayak diarak lah gitu. Baru pertama kali juga sih kayak gitu, jadi mendapatkan exposure yang sangat tinggi gitu. Bisa dibilang merubah hidup saya banyak hal di Asian Games. Pengalaman yang paling membahagiakan secara pribadi, secara personal itu mungkin lebih ke keluarga ya. Keluarga, terus punya anak cepat gitu, apalagi sekarang udah mau 3 nih anak gitu. Tapi yang paling bener-bener yang beda lah dari orang lain, mungkin kalau punya anak semua bahagia ya, tapi ketika berharap anaknya bisa menjadi penerus, dan saya juga tidak memaksakan anak saya harus menjadi skateboarder. Pernah waktu kecil umur 5 tahun dia main, tapi main-main dan ada celetukan dari dia tuh ketika umur 6 tahun, dari teman saya nanya, kenapa Alfat nggak main skateboard gitu? Ah enggak, itu mah mainan ayah katanya. Nah di situ mulai hopeless lah. Oh ya udah, tidak usah terlalu berharap banyak gitu. Tapi suatu ketika dia lihat anak-anak main skateboard, dan pada akhirnya ayah kakak pengen main skateboard lagi, dan main sampai sekarang tuh udah ke tahap serius dia main. Jadi kayak what the next goalsnya ya, pengen menjadikan anak jadi penerus di skateboard itu sih. Berharap di suatu ketika anak saya remaja itu industri skateboard di Indonesia pun sudah membaik gitu, sudah mulai membaik. Kalau secara profesional yang membahagiakan luar biasa, kalau itu mau banyak banget sih, karena hampir separuh hidup saya di profesional skateboard gitu. Maksudnya trip, bisa tahu dunia itu dari skateboard, bener-bener kayak bisa dari mulai ke Bogor lah, katakanlah bahagianya saya bisa keluar kota dari Bandung sampai saya nangis di Amerika gitu. Jadi bukan nangis ya, nangis haru lah di Amerika tuh. Kayak sering lihat majalah waktu kecil sama video skateboard itu ada namanya Woodward Camp, luasnya sekitar 17 hektar skatepark gitu. Nah suka kayak bercanda sama temen, kita nanti kesini kita main alat apa segala macam. Tapi pada saat itu saya kesana sendirian gitu. Jadi kayak teman-teman saya mana ya, kenapa saya bisa cuman sendiri di sini gitu, apa segala macam. Tapi itu benar-benar bahagia banget gitu. Cuman ya sayangnya saya sendiri ketika itu, dan tahu benar-benar ini New York, ini ya banyak lah Asia, Amerika, Eropa gitu. Itu membahagiakan banget dan menjadi pengalaman sangat berharga gitu di profesional dan
achievement ya, juara-juara di multi event yang besar itu sangat luar biasa. Itu bahagia banget. Saya pernah celaka main skateboard, kebentur, itu bener-bener ngeblank, gak ingat apa-apa, tahu-tahu udah kepala orang gitu banyak gitu, yang kayak sempet kayak sedikit amnesia lah. Itu saya kayak ini balik lagi nggak ya, balik lagi, dan alhamdulillah itu masih ini. Terus patah tangan, belum jadi profesional skateboarder udah patah tangan gitu, dan di situ kayak udah nggak diizinin sama orang tua apa segala macam. Terus hopelessnya lagi sih ketika patah di kaki, jadi di ankle, mau bener-bener keluar ankle-nya. Terus kayak ini main skateboard dilanjutin lagi nggak ya gitu, karena udah banyak banget nih yang cedera gitu kan. Tapi itu juga tetap tekapok-kapok lah kalau kata orang Sunda. Terus yang patah retak sih di tulang pipi, tulang mata ya, tulang mata, rangka mata retak, itu juga cukup serius gitu, karena kayak recovery-nya aja saya nggak boleh ketawa sebulan gitu kan. Emang, tapi itu resiko lah, semua itu resiko, dan saya dari awal main skateboard itu udah tahu itu resikonya apa dan sudah siap menghadapi itu. Cuman jangan lagi-lagi gitu. Nah, pada akhirnya saya introspeksi diri, kayak bagaimana sih caranya biar nggak cedera ya, yaitu saya harus tahu bagaimana cara jatuh, bagaimana cara ya akhirnya dengan berjalannya waktu saya bisa menguasai jatuhnya gimana, refleks jatuh gimana. Saya ini dari keluarga yang divorce, anak satu-satunya. Ketika keluarga saya divorce itu saya umurnya kelas 3 SD. Jadi emang waktu itu juga hidupnya di pasar induk Caringin. Kayak nggak punya future aja gitu. Apa segala macam itu emang bener-bener mandiri gitu. Sampai pada akhirnya kenal sama temen yang ngajakin main skateboard di sekolah. Akhirnya bisa move dari daerah saya gitu. Saya harus keluar. Di situ saya bener-bener apa ya, struggle lah ya. Kalau mungkin saya rasa sih saya struggle ketika itu. Saya pernah tidur di apa namanya ya, kalau bahasa Sundanya tuh kobong. Kobong itu kayak kalau di masjid itu suka ada DKM yang ngurus sapu-sapu. Nah, saya pernah tidur di situ 6 bulan. Terus emang nggak punya uang gitu kan, segala macam. Itu emang bener-bener kebantu banget sama teman-teman komunitas. Sampai pada akhirnya, ini buruk nggak ya? Pengalaman terburuk sih. Kayak celana dalam aja saya bisa minjem gitu kan. Terus nggak punya papan skateboard tuh udah bener-bener rusak. Pernah ini kayak nggak boleh, Pevi nggak boleh ditemenin lagi sama teman-teman komunitas karena mengganggu sih sebenarnya saya ya. Selalu minjem papan ketika orang lagi main, dan di situ akhirnya ditegur sama teman-teman komunitas, nggak ditemenin lagi. Di situ saya sedih, tapi saya berusaha jadinya gimana caranya bisa punya papan skateboard lagi. Jadi banyak yang sekarang lihat, wah Pevi enak nih gitu, sepatu ganti-ganti, papan ganti-ganti. Dulu saya sepatunya sampai ditambal sama ban dalam sepeda, bener-bener dilem gitu biar udah bolong terus ditambal lagi gitu, dan papan juga udah bukan bulat tapi kotak gitu. Dari situ mulai kayak punya sponsor, dapat gaji 750.000, itu cukup dengan bayar kosan, makan 1 bulan. Tapi suatu ketika makin berkembang prestasinya, makin naik, sponsor juga naik. Hampir total gaji saya dulu waktu masih remaja itu 27 jutaan sebulan. Bisa sampai, ya itu gaji tok. Dan kalau pertandingan dulu hampir 1 bulan itu ada 3 kali. Itu kayak pertandingan sekali menang 5 juta. Bahkan kalau pertandingan menang 5 juta, sponsor kasih bonus 5 juta, jadi 10 juta.
terus dapat majalah. Kalau dulu di majalah dapat bonus segala macam. Pokoknya kurang lebih sekitar 30 jutaan lah ya, 35 jutaan satu bulan. Tapi nggak cukup. Kadang-kadang minggu terakhir, di bulan terakhir gitu, itu pinjam duit sama teman. Kenapa nggak cukup? Karena lifestyle nih naik nih gitu kan, sampai ya pokoknya penyesalan sih, ya menyesal, sangat menyesal, tapi tidak bisa kembali lagi kan. Jadi akhirnya saya jadikan itu pelajaran dan bisa keluar dari situ ternyata mudah gitu. Dalam waktu 6 bulan saya udah bisa melunasi utang saya semua. Itu ada religi lah ya, religi yang berbicara 6 bulan itu bisa melunasi hutang saya yang ratusan juta dalam waktu, sebetulnya perjuangannya 40 hari. Jadi saya melakukan sholat tahajud 40 hari tanpa putus dengan azam, dengan niat bahwa saya hanya ingin melunasi hutang saya gitu. Di situ sampai saya nangis-nangis sampai apa segala macam, dan pada akhirnya saya 2012 saya menikah juga dengan kondisi minus gitu, kondisi punya hutang. Tapi saya berjuang, istri saya juga berjuang, saya berjuang bersama. Pada akhirnya ya itu menemukan key-nya, 6 bulan beres, hutang lunas, dan banyak keajaiban di situ. Kayak saya nge-push banget nih pengen umroh, tapi sedangkan saya masih punya hutang, saya tahajudin lagi, saya sholat duha di situ. Dan selesai hutang lunas, saya punya uang lebih, bahkan umroh pun saya sebetulnya tidak pegang uang waktu itu kan. Saya nambah masalah lagi nih ya Allah gitu kan, dengan punya hutang, sekarang nambah masalah sama orang dengan yang tour travel, waktu itu sama Ustadz Hanan. Tapi saya memberanikan diri karena ada satu quotes yang Ustadz Hanan bilang, jika Allah tidak mengundang orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang diundang. Nah di situ saya niat bahwa gas Ustadz, saya bisa jalan, ayo berdua sama istri dengan harus bayar 50 juta. Waktu itu ingat tanggal 1 saya harus bayar lunasin itu DP, tapi ketika tanggal 10 udah saya lunasin dan saya bisa umroh, pulang bisa beli mobil, dan di situ udah mulai bener-bener nggak mau lagi berhutang gitu, karena itu resiko sangat tinggi, menguras segala macam lah, bahkan sampai mengganggu karir juga waktu itu. Tapi alhamdulillah itu semua sudah teratasi, dan ya pelajaran banget untuk saya itu bahwa jangan sampai meremehkan banget kehidupan, apalagi masalah lifestyle ya, karena balik lagi kita jangan sampai memaksakan diri untuk segala hal gitu. Ya itu sih cukup struggle ya menurut saya, sebetulnya banyak banget kalau diceritakan detail. Jadi ya semua orang lah pasti punya masalah, tidak selalu senang gitu. Bahkan saya sendiri pun tidak menyangka kalau saya akan masih bisa hidup bebas gitu sebetulnya. Hobi, kalau mungkin teman-teman saya lihat nonton ini pasti ketawa. Hobi saya itu bisa satu hari berubah, banyak banget, banyak lah. Tapi yang paling benar-benar saya suka itu motoran, udah pasti, karena refreshing lah ya, traveling gitu kan. Cuman kalau relate sama hobi yang relate sama karir saya itu main golf. Nah itu pun main golf juga saya baru setahun setengahan lah. Tapi emang bener-bener kayak fokus banget di situ, udah hampir gue pengen jadi atlet nih gitu. Karena apa ya? Karena filosofinya banyak di situ, yang relate sama skateboard juga banyak. Golf itu menurut saya olahraga yang paling perfeksionis. Sama sebetulnya skateboard juga perfeksionis. Cuman kalau golf tidak bisa pakai emosi gitu. Kalau skate masih bisa pakai emosi dan dikolaborasi sama adrenalin, masih jadi triknya, masih bisa landing. Kalau golf memang benar-benar perlu ketenangan, perlu kesabaran. Nah saya ambil hikmahnya di situ bahwa kadang-kadang saya terbawa emosi sama skateboard, itu sering banget tuh emosional karena triknya nggak landing apa segala macam. Nah ini bisa meminimalisir dengan
rutinitasnya golf gitu. Karena bener-bener kalau kayak apa ya, kata sederhananya, ada step dari 1 sampai 15. Kita kehilangan step yang 8 sama 7-nya, itu bola tidak akan sesuai dengan keinginan kita. Jadi bener-bener sebelum mukul tuh harus tenang, harus sabar, bener-bener dihitung apa yang belum kelewat gitu kan. Badannya beda dikit atau kita emosi sedikit ataupun kita nggak sabar nih, kadang-kadang lagi mukul pengen lihat hasilnya, itu malah jadi berantakan. Nah itu yang saya ketagihannya di golf, itu benar-benar harus treatment yang tenang gitu. Memang kenapa golf olahraga yang manner, karena memang diperlukan, itu sangat diperlukan. Tapi kalau orang berpikir olahraga golf itu mahal, mahal sih ya, tapi bisa kok terjangkau. Ternyata golf itu sama kayak sepeda gitu. Kalian punya budget berapa, ya disesuaikan gitu. Jadi mau beli stick misalkan, mau beli sticknya ya sesuai dengan budget. Itu sih yang saya seneng, terus penasaran terus gitu dengan golf itu. Ditambah teman-temannya masih vibes-nya masih skateboard juga, jadi seru banget. Terus yang sering dilakukan lagi juga surfing. Karena ternyata surfing itu tidak semudah yang kita lihat juga. Stepnya banyak. Kata orang main skateboard udah pasti bisa main surfing, ternyata enggak gitu. Beda banget dari segi basicnya, beda. Cuman ada teman saya yang udah lumayan mahir main surfingnya. Dia bilang skillnya skateboard di tengah-tengah kepake, tapi kalau di basic sama sekali emang beda gitu. Kayak lockdown nih kemarin, saya 3 bulan di laut tuh bener-bener tiap hari main surfing, ketagihan, udah kegulung ombak, udah habis baju 3 kegulung ombak di surfing, udah di karang-karang lah gitu. Tapi seru, so far surfing itu bener-bener fun lah. Tasnya ada cuman ini, tiket kemarin kereta api, masker anak, terus receh 1.000, sama satu lagi, oh ini nih tengahnya, KTP sama ATM, sama ada brule, dos brule. Ini biasanya sih aku ngantongin ini, cuman kalau lagi main skateboard biasanya dibawa di kantong celana. Tiket, gak ada. Handphone biasanya ada, earphone udah. Jadi jarang bawa dompet kemana-mana, selalu cuman bawa ini aja nih, penyelamat. KTP buat jaga-jaga. Dos selalu ada, ini kalau nggak ada ini panik. Handphone udah, ini bekas kemarin. Habibi. Oke. Bener? Bener. DACCONNILA. Udah, skip. Skip, salah. Hari ini sakit gigi, kebangun sama anak main fingerboard. Cetak kayak noise banget. Udah. Satu, dua, tiga. Nggak boleh berkedip ya. Kalau berkedip gagal. Sudah 15. 7, 8. Senang.
Pokoknya segala sesuatu dalam hidup mau baik atau buruk pun tetap menjadi pelajaran ya. Buruknya menjadi pelajaran dan jangan sampai terulang lagi gitu. Baiknya jangan sampai kita terlena dengan kebaikan, hal kebaikan, misalkan terlalu mendapatkan banyak uang dan terlalu dihambur-hamburkan gitu. Pokoknya segala macam sesuatu harus kita jadikan evaluasi, jadikan perbaikan. Intinya kalau saya masa depan tidak pernah ada, lakukan yang terbaik dari sekarang sebelum kita mati.